Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan saya, Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di Desa Teluk Air, tepatnya Tanjung Rambut tempat di mana mercusuar berdiri tegak dengan gagahnya. Bahwa hidangan yang ada di meja makan kita itu butuh ratusan orang, ribuan orang, bahkan ratusan ribu untuk menghadirkan makanan tersebut, hidangan yang ada di meja kita. Sebagai contoh beras, sayur mayur, lauk pauk. Untuk konteks lauk pauk itu kita dapat makan setiap harinya dengan penuh enak sekali dengan penuh semangat makannya. Itu dibutuhkan para nelayan yang bekerja menangkap ikan. Dan kita ketahui bersama bahwa tidak setiap hari para nelayan menangkap ikan akan bertemu dengan cuaca yang bersahabat, cuaca yang bagus. Terkadang mereka ketika dalam proses menangkap ikan ketemu badai, hujan, terombang ambing di laut. Itu butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, ternyata makanan laut yang enak kita makan selama ini itu kerja kerasnya para nelayan yang luar biasa. Dan kita tahu juga bahwa nelayan itu bisa kembali ke rumahnya dengan selamat ketika dalam cuaca tidak bagus. Salah satu alat yang dibutuhkan oleh mereka yaitu mercusuar. Mercusuar, karena mercusuar itu fungsinya yang pertama adalah untuk mengetahui daratan terdekat ketika dalam laut. Terlebih lagi konteks ini di Tanjung Rambut. Di Tanjung Rambut itu lampu suar ini posisinya untuk menyinari Selat Melaka. Dan kita tahu kan kalau Selat Melaka itu adalah jalur tersibuk di dunia. Sekitar 200 biji kapal lalu lalang setiap harinya. Mercusuar yang ada di Tanjung Balai Karimun, tepatnya di Pulau Karimun Besar. Sepengetahuan saya bahwa mercusuar itu ada dua. Yang pertama mercusuar yang ada di Tanjung Rambut, yang berada di Kecamatan Karimun. Yang satu lagi mercusuar yang ada di Tokong Hiu, tepatnya di Kecamatan Tebing. Nah, saya diinformasikan bahwa tinggi daripada mercusuar yang ada di Tanjung Rambut itu sama dengan yang ada di Tokong Hiu, yaitu tingginya sekitar 52 meter 52 meter. Dan radius jarak sorot daripada lampu mercusuar itu sejauh 12 mil sejauh 12 mil. Dan kita juga
mercusuar itu bentuk lampunya bukan bulat ya, saya kira bulat, rupanya setelah diinformasi bentuknya heksagonal, ada 8 sisi ya. Sisi 4-nya itu dipenuhi dengan lampu, sisi 4-nya kosong. Jadi ketika mutar nampak sekali bentuknya bentuk lampu suar ya, yang ada apa. Dan mercusuar yang ada di Tanjung Rambut itu umurnya, dia dibangun pada tahun 1979. Kebetulan sama ya dengan kelahiran saya. Jadi saya tahu persis umurnya. Sebab umur saya udah 41 tahun. Nah, umur mercusuar yang ada di Tanjung Rambut juga ya udah 41 tahun. Udah lama sekali ya dia berdiri. Sedangkan mercusuar yang satu lagi, yaitu yang ada di Tokong Hiu, itu lebih tua lagi karena itu katanya adalah sisa peninggalan zaman Belanda ya. Jadi zaman Belanda itu udah membangun mercusuar ya untuk kepentingan jalur kapal ya, mereka datang ke sini. Dan saya kira kita aja udah merdeka 75 tahun dari Jepang. Jadi dia dibuat pada zaman Belanda. Saya kira mungkin umurnya jelas saya udah lebih daripada 75 tahun. Saya juga terkejut ya bahwa ternyata mercusuar yang ada di Tokong Hiu itu rupanya peninggalan zaman Belanda. Bella, saudara-saudaraku, dalam istilah mercusuar nih ada satu hal lagi ya, ada mercusuar, ada satu lagi rambusuar. Ya, bedanya kalau mercusuar ini seperti yang ada di Tanjung Rambut itu ada penjaganya, petugas jaganya, petugasnya yang pegawai yang berasal dari instansi vertikal ya, yaitu di bawah naungan Menteri Perhubungan. Itu ada jaganya ya. Satu lagi, kalau rambusuar itu nggak ada penjaga ya, hanya sekitar per 3 bulan ya petugasnya ngontrol, jadi nggak ada gitu. Saudara-saudaraku sekalian, lampu suar ini karena perlu penjaga, karena memang eksistensi, sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, keberadaannya sangat dibutuhkan ya. Kita tahu bahwa jika seandainya listrik yang ada di lampu mercusuar yang ada di Tanjung Rambut ini, mereka menggunakan listrik PLN. Nah, suatu saat jika lampu PLN mati, mereka harus benar-benar sigap ya. Bahkan saya dikasih tahu sama petugas jaganya, diusahakan walaupun 1 menit ya, seandainya walaupun 1 menit itu lampu suar tak boleh mati ya. Karena apa? Mereka tahu persis bahwa lampu suar ini, lampu mereka sangat dibutuhkan oleh para pekerja ya, ya, di laut ya, yang membawa kapal, kapten kapal itu, mereka sangat. Jadi ketika mati lampu, mereka dengan sigap ya harus menghidupkan lampu genset mandiri yang ada di di mercusuar. Tidak hanya di mercusuar di Tanjung Rambut ini, di semua mercusuar yang ada di Indonesia. Sebagai akhir kata, mudah-mudahan kita ini menjadi insan yang berbuat baik seperti mercusuar ya, yang memberi arahan ya, yang memberi kemudahan untuk orang-orang yang yang menggunakan jasa daripada lampu suar ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di dunia ini juga membawa kebaikan ya, sepertinya layaknya lampu mercusuar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah orang yang paling bermanfaat terhadap sesama mereka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Zizan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.